Bro, ini adalah bagian dari upaya pembelaan. Gini, saya menghormati ya. Saya tidak mau motong begitu aja gini. Gini ya, kita harus bedakan kelompok Egy Sujana dengan kelompok RRT. RRT ini tidak ada kaitannya sama kelompok Egy Sujana. Kelompok Egy Sujana itu namanya TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Itulah yang pertama kali menggugat soal keaslian ijazah Jokowi. Sementara RRT ini datang belakangan. Rismon itu kan gara-gara dia melakukan uji forensik, digital forensik. Roy Suryo telematika. Nah, sementara Dr. Tipa neuropolitika. Masa kita deklar, oh saya sedang melakukan penelitian dan lain sebagainya. Kan kita ngomong aja, tetapi begitu ada bukunya, begitu ada tulisan yang secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, oh ternyata dia melakukan itu. Adapun biasalah kalau kandidat doktor dan lain sebagainya kan biasa kritis itu biasa kan, karena dia mengamalkan melaksanakan ilmunya. Baik, saya ingin dilakukan di sebuah media secara terbuka. Baik, kita sudah kan biasa. Baik, kami sudah terima intinya. Saya ingin tanyakan ke Pak Arianto bahwa klaim dari Bung Refli Harun adalah dalam tanda kutip ya, ini peneliti ditersangkakan karena sudah meneliti ijazah Jokowi, warga negara yang sedang berpendapat mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisannya dilindungi oleh konstitusi dan sedang bertanya kepada kepala negaranya yang ketika itu menggunakan ijazah untuk melamar sebagai presiden Republik Indonesia. Loh kok ditersangkakan? Anda Pak Arianto terkait dengan pernyataan Bung Refli? Ya itu gitu ya. Di negara kita itu negara hukum ya. Iya, negara hukum dari tadi sudah tahu negara hukum. Hukum itu bisa didefinisikan itu melanggar aturan apa tidak. Itu yang menentukan ahli-ahli yang tahu mengenai pelanggaran apa tidak. Kalau orang tidak ahli ya dia pakai berargumentasi dengan sudut pandang dia itu sebagai kebebasan berpendapat. Tetapi cara menyampaikan pendapat itu, ya, kritik itu kalau berdasarkan dengan sopan itu mungkin tidak kena undang-undang. Tetapi kalau kritik itu disampaikan dengan menghujat sehingga menimbulkan kebencian, menimbulkan keonaran, perpecahan dan sebagainya, itu termasuk dalam satu delik. Itu jadi itu yang harus dilakukan pakai jalan hukum. Gitu. Jadi kalau seandainya semua itu pada konstitusi nggak jelas itu. Memang konstitusi kan memberikan kebebasan berpendapat. Tapi bahayanya kalau sesuai dengan konstitusi tidak jelas jadi ya katanya. Mempertimbangkan kepentingan bangsa, kerukunan bangsa, tidak seenak sendiri. Kalau semua itu dibiarkan seenak sendiri kan rusak negara ini gitu. Jadi negara itu rusaknya tuh bukan karena kita aparatnya yang nggak benar, tapi termasuk para ahli yang ngarang-ngarang juga itu tadi yang bikin negara ini kacau. Pak Arianto ini tidak ahli konstitusi, yang ahli konstitusi itu saya, ya. Iya, rasain tapi kalau pidana kan. Baik, Bapak-bapak kami sudah dapat poinnya. Ngarang sih.